kita memulai pembelajaran, hari ini siapa yang bertugas untuk membawa doa dan memimpin kita bernyanyi lagu wajib nasional? Ayo maju ke depan. Baiklah, sekarang Ibu akan absensi. Selagi Ibu absensi, semua anak harus telah berpakaian rapi dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Jika tidak, akan diberikan sanksi. Hari ini semuanya hadir. Kita harus memang semangat datang ke sekolah, karena dari sekolah kita akan memperoleh pengalaman baru, pengetahuan baru untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan kita. Nah, selain itu, kita juga akan bisa menjadi anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu bergaul di lingkungan luar sana. Nah, baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Minggu lalu, kita telah belajar mengenal organ-organ tubuh yang ada pada manusia. Apa saja organ tubuh itu? Ada mata, ada paru-paru, hati, lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenai organ paru-paru yang membantu proses pernapasan pada manusia. Nah, jika anak-anak bertanya, apa itu bernapas, Bu? Bernapas itu adalah salah satu proses di saat kita menghirup udara yang disebut oksigen dan kita mengeluarkan gas karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya manusia itu bernapas dengan hidung. Tadi anak-anak sudah paham apa pengertian dari bernapas. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang berperan dalam proses pernapasan. Di sini Ibu sudah punya gambar yang akan membantu kita untuk memudahkan memahami bagian-bagian yang membantu proses pernapasan. Nah, yang pertama ada rongga hidung. Ini yang disebut dengan rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini terjadi proses menghirup udara yang disebut dengan oksigen. Nah, yang kedua, rongga hidung berfungsi sebagai penyaring gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di udara ini kan memiliki banyak gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, fungsi yang ketiga adalah menetralkan suhu yang dihirup oleh hidung yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah fungsi pada rongga hidung. Nah, bagian yang kedua adalah trakea. Ini yang disebut dengan trakea. Nah, di trakea ini juga terjadi proses penyaringan kembali oksigen yang dihirup oleh hidung. Di sini dibantu oleh yang namanya silia. Di sini oksigen yang dihirup menjadi lebih bersih. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, ini yang disebut sebagai paru-paru. Nah, di bagian paru-paru ini ada terbagi 3 bagian. Yang pertama disebut bronkus. Bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan. Nah, yang kedua disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus yang ini. Bronkiolus ini adalah cabang yang menghubungkan bronkus dengan paru-paru. Nah, bagian yang ketiga disebut alveolus. Nah, di ujung bagian-bagian ini ada dia jika diperbesar bentuknya seperti ini. Dia seperti anggur. Inilah yang disebut sebagai alveolus. Nah, sebenarnya yang paling berperan penting di dalam proses pernapasan itu adalah alveolus. Karena apa? Karena disinilah terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan gas karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itulah bagian-bagian dari organ yang berpengaruh dalam proses pernapasan. Yang pertama tadi rongga hidung, yang kedua trakea, yang
ketiga adalah paru-paru, di mana paru-paru dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, apa anak-anak semuanya sudah paham? Ada pertanyaan? Semuanya sudah paham. Anak-anak, sekarang kita akan membahas gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, ternyata sangat banyak gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah asma. Asma ini merupakan gangguan pada sistem pernapasan yang diakibatkan karena penyempitan pada saluran pernapasan. Yang kedua adalah TBC. TBC ini merupakan peradangan pada dinding alveolus diakibatkan karena infeksi bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada namanya bronkitis. Bronkitis ini merupakan gangguan pada sistem pernapasan yang diakibatkan karena peradangan, tetapi peradangan pada selaput lendir bronkus. Nah, yang keempat ada namanya sinusitis. Sinusitis ini merupakan peradangan pada rongga hidung kita. Yang kelima ada namanya pleuritis. Pleuritis ini merupakan peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. Nah, itulah beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Apakah anak-anak sudah paham? Atau masih ada yang ingin bertanya? Nah, jika semuanya sudah paham, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran dengan latihan. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok akan memilih satu orang menjadi ketua kelompok yang akan bertanggung jawab dalam kelompok tersebut. Nah, apa yang harus kalian lakukan dalam kelompok tersebut? Nah, kalian akan menggambar bagian-bagian yang membantu proses pernapasan pada manusia. Setelah itu kalian akan menjelaskan apa yang kalian gambar. Tidak boleh membuka buku. Nah, setelah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Semua paham? Oke, sekarang silahkan dikerjakan. Semuanya telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan sangat baik. Dan jawaban-jawaban untuk pertanyaan teman-temannya juga dijawab dengan sangat bagus. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dengan nada Lihat Kebunku, tapi Ibu udah ubah liriknya. Kita bernyanyi. Organ pernapasan mulai dari hidung, ada trakea dan paru-paru. Setiap hari ku jaga semua, udara bersih selalu ku hirup. Nah, sekarang kita telah selesai belajar. Nanti kalian mengerjakan latihan berikutnya yang ada di buku di rumah, dan minggu depan akan kita periksa. Nah, sekarang siapa yang ingin membuat kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Ayo. Terima kasih untuk kesimpulan yang anak-anak berikan. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran. Dan sekarang siapa yang bertugas untuk memimpin lagu dan membawa doa kita untuk mengakhiri pembelajaran? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.